Cekak jedor, gue Andir Dor atau biasa dipanggil Andira. Gue adalah co-owner atau founder dari Pia Cycles dan juga host dan pemilik program Bicara Baik-Baik di YouTube. Selamat bersepeda yang ingin nyemplung ke dunia sepeda dan nyemplungnya pelan-pelan aja ya. Semua orang kayaknya punya sejarah sama sepeda tuh dari zaman kecil mestinya. Cuman along the way kita tambah besar, kita lupa sama namanya sepeda dan mulai nyaman sama yang namanya mobil dan segala macam. Tapi kalau tanya gua, kapan gua jatuh cinta kembali sama sepeda itu tepatnya di tahun 2009. Waktu itu yang namanya Sally lagi mulai booming. Sepeda pertama gua kembali maksudnya adalah dahon sepeda lipat tuh, sepeda lipat dahon yang jenis speed P8 kalau nggak salah. Gue beli second karena waktu itu gue bingung, ini kenapa sepeda mahal banget bisa sampai 4 juta, 6 juta. Dulu kan sepedaan nggak segininya amat gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau karena gue pingin sepedaan lagi ke teman-teman pada sepedaan, yaudah akhirnya gue jatuh cinta lagi di 2009 dengan sepeda dahon sepeda lipat. Jadi gue naik sepeda udah kurang lebih 11 tahun, 12 tahun, masuk tahun ke-12 sekarang. Tapi terus terang di tahun 2014 sampai 2018 sempat ngilang, ya on and off lah ya. Ditanya sepeda buat apa, dari dulu sampai sekarang adalah jawabannya yang masih sama adalah commuting. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam sini situasinya dari rumah ke kantor, rumah ke coffee shop terdekat, atau rumah ke tempat syuting gitu. Yang kedua adalah buat olahraga. Sama buat ya main sama teman-teman. Jadi fungsi utama adalah transportasi. Yang kedua adalah rekreasi. Itu sih paling tepat. Tapi ya semakin kesini kan semakin teredukatif gitu ya. Gua bisa nyaranin. Sekarang orang lagi banyak banget sepedaan dan banyak yang kayak apa sih sepeda? Gimana sih cara milih sepeda gitu? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada yang paling penting. Jangan tergoda sama harga sama apa kata temen gitu. Yang kedua adalah jangan malu-malu untuk nanya ke toko atau ke expert, googling, cari tahu. Yang pertama yang penting adalah size. Size buat orang-orang beda, dari tinggi, pendek, itu harus diukur gitu. Jadi ada terutama road bike dan sepeda commute ya. Kalau sepeda lipat mungkin ukurannya sama semua. Paling yang perlu diatur cuma tinggi rendahnya sadel gitu. Yang pertama size, yang kedua adalah ini, sepeda itu buat apa gitu. Sepeda itu buat apa? Apakah cuma buat rekreasi, ikut sepeda-sepeda sama teman buat keluar seminggu sekali di CFD? Apa itu buat olahraga seperti itu road bike, keluar jam setengah 6 pagi, pulang jam 9, bukan cuman sih ya, nyari kilometer jauh-jauhan, atau buat touring dari Jakarta ke Bogor bolak-balik atau adventure gitu ya yang karena ini menentukan apa pilihan sepedanya. Misalnya gini, saya tinggal di Bintaro, kantor di Sudirman gitu. Saya kebutuhannya apa? Misalnya saya untuk commuting, tentunya saya cari city bike atau commuter bike yang ada raknya, posisi duduknya upright. Tapi kalau saya mau nyari buat olahraga, tentunya saya cari yang road bike yang nyari kecepatan, speed gitu. Tapi tiba-tiba ada orang juga, gue lebih suka mountain bike, gue lebih suka di tengah alam segala macam. Berarti pilihannya ke mountain bike. Jadi tentukan dulu pilihan dari depan. Sepedanya mau dibuat apa? Buat sport, buat commuting, atau buat rekreasi, atau buat gunung, buat jalan, itu tentuin dulu semuanya. Baru abis itu yang paling terakhir adalah belanja sesuai budget. Misalnya budgetnya 100% nih, gua saranin jangan 100%-nya dihabisin buat sepeda. Tapi paling nggak 70%, 30%-nya lagi bisa dibeli buat helm, buat beli lampu, sama buat beli outfit sampai sepatu gitu. Nah, gua kali ini kembali, dan kali ini adalah isinya sebenarnya ingin mencentang salah satu wishlist gua dalam membuat konten, yaitu bicara tentang salah satu kecintaan gue, yaitu makan, nggak ada yang sepeda, ya kan. Jadi gue inget banget 2010 boom sepeda yang pernah gue rasain tuh di 2010. Semua orang naik, nggak semua orang, maksudnya kebanyakan orang di sekitar gue, makanya gue bisa ngomong semua orang ya, itu pakai sepeda lipat, either sepeda lipat atau fixed gear. Gue besar di situ. Semua tiba-tiba sekonyong-konyong orang beli sepeda.
Terus abis itu di 2012-2013 mulai hilang tuh. Ngilang dalam artian mereka berhenti sepeda, nggak juga, sepedanya ditaruh di gudang, tapi mereka evolve, ketemu yang namanya naik Vespa, naik motoran, terus habis itu cafe racer, ada yang ikut triathlon, ada yang lari. Jadi mereka masuk sepeda habis itu menemukan hobi yang baru gitu. Terus tiba-tiba 2020 gegara pandemi, semua orang kan mencari solusi kayak apa ya olahraga yang bisa dilakukan tapi terjaga dari COVID gitu ya misalnya. Terjun di bisnis sepeda awalnya adalah sebenarnya kayak kita mulai bisnis lah. Anak gue nggak ada background bisnis gitu, cuman gue mau menolong orang. Waktu tahun 2010 itu nyari part sepeda itu cukup sulit. Fixed gear ya, kita ngomongin fixed gear. Itu harus import dari Singapura, let's say gitu. Gue mau beli, misalnya nih, gue butuh helm nih. Tapi paling dekat mesti beli Singapura. Tapi kalau gue cuma import satu, harganya kan mahal ya. Yaudah deh, gue masukin 5, yang 4 lagi gue jual. Berawal dari situ, gue masukin parts-parts kecil, masukin frame. Terus akhirnya gue mulai mikir, ada beberapa teman bilang, frame fixed gear tuh susah nyarinya gitu. Antara orang beli sepeda bekas di pasar rumput, diganti, dikonversi, atau import dari Singapura, import dari Amerika. Terus temen bilang, udah kita bikin sendiri aja deh gitu. Demand-nya ada kok, ini permasalahannya ada kok, orang butuh frame yang sifatnya affordable. Ya udah, 2010 gue mulai namanya Pia Cycles. Mulai tuh bikin prototype 2010, 2011 gue mulai launching, gue bikin satu lini pertama itu 140 pieces. Semua didesain di Indonesia, brand Indonesia, anak-anak yang ngerjain, tapi produsennya pabriknya masih di Taiwan. Karena again Taiwan kita percaya nomor 1 di Taiwan gitu untuk pabrik. Ya udah akhirnya 140. Mulai dari situ sampai 2021 ini masih terus 2 tahun 3 tahun sekali lah launching paling enggak. Karena entry point orang beda-beda ya. Ada yang tiba-tiba main langsung 150 juta. Ada yang mulai 1 jutaan ada nggak om gitu. Terus terang sulit. Tapi kalau lo mau mulai dari 5 juta itu cukup banyak loh uangnya. 5 juta itu lo bisa beli sepeda lipat lah. Atau beli sepeda second federal yang zaman dulu yang masih layak untuk dinaiki. Dan lo masih punya sisa uang untuk beli helm, beli gembok, paling nggak beli tas. Buat commuting. Udah, tapi yang paling penting adalah pakailah yang ada dulu. Jangan tergoda untuk upgrade ini itu gitu. Bilang, lu ganti ban dong yang mahalan atau ganti sadel biar lebih nyaman. Jangan. Naik aja dulu yang ada. Selambat laun, lu tahu apa yang mesti diganti. Oh, nih nggak enak nih, kayaknya enak nih kalau gua ganti sadel. Kayaknya nih kalau stangnya gua ganti atau gua enak nih kalau ganti ban. Tapi itu jangan dari awal. Pelan-pelan aja dulu. Jangan langsung kesusu ganti ini itu. Pesen gua untuk teman-teman yang mau terjun di dunia sepeda, satu jangan nafsuan masuknya gitu ya. Pakailah yang ada dulu dan mulai dari situ. Adanya seli di rumah, pakailah seli. Bongkar rumah keluarga saudara yang ada sepeda nggak kepake, pakailah itu dulu. Kalau mau beli sepeda jangan buru-buru ke toko langsung yang mahal. Sesuaiin sama kebutuhan tadi. Budgetnya berapa, jangan lupa 70% buat beli sepedanya, 30% buat helm karena safety masih jadi nomor 1. Terus lebih banyakin waktu bersepeda, dah gitu aja. Jangan nunggu rame-rame, jangan cuman keluar sepeda di mingguan gitu. Karena yang namanya jatuh cinta sama sepeda tuh nggak bisa dalam sehari 2 hari, mesti dibiasain dulu. Cinta karena terbiasa, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya dalam bersepeda.